Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaid Emarizian dengan NIM 2270231102. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS proposal skripsi saya dengan judul yang saya ambil ialah garis besar deteksi sampah otomatis berdasarkan algoritma CNN. Pada halaman selanjutnya ada berisi tentang perkenalan, lalu penelitian topik terkait, lalu metodologi kesimpulan. Yang pertama ada perkenalan, yaitu berdiri dari latar belakang. Peningkatan jumlah penduduk menciptakan lonjakan volume sampah yang signifikan, sementara metode pemilihan manual terbukti tidak efisien menghadapi tantangan ini. Proses pemilihan manual sering mengakibatkan adanya tingkat daur ulang dan pencernaan lingkungan akibat kesalahan pemilihan jenis sampah. Lalu teknologi kecerdasan buatan, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN, menunjukkan potensi besar dalam mengatasi permasalahan pemilihan sampah dengan cara yang lebih cepat dan akurat. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama ada ketidakkonsistenan proses pemilihan manual, sering menyebabkan hasil yang tidak akurat, menghambat proses daur ulang yang optimal. Lalu ada sistem pengolahan sampah saat ini sering gagal mendeteksi jenis sampah secara otomatis, terutama berbasis citra kamera. Lalu yang ketiga ada keberagaman karakteristik visual sampah seperti warna, bentuk, dan akurat menciptakan tantangan besar dalam deteksi berbasis citra digital. Lalu ada bagian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis dan merancang sistem deteksi sampah otomatis berbasis kamera untuk menggantikan proses manual dengan solusi yang lebih konsisten dan efisien. Lalu ada yang kedua, implementasi algoritma CNN untuk melakukan deteksi jenis sampah secara otomatis menggunakan citra kamera sebagai data masukan. Lalu ada mengevaluasi akurasi komputer dalam mengenali karakteristik visual seperti warna, bentuk, ukuran untuk mendukung proses pemilihan sampah yang lebih optimal. Lalu ada manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian? Yang pertama ada kemampuan akademik dalam memahami bagaimana CNN dapat diterapkan untuk mendeteksi objek berbasis citra dengan tingkat akurasi tinggi dan beragam karakteristik visual. Lalu yang kedua ada memberikan referensi bagi penelitian di masa depan terkait dengan deteksi objek berbasis citra, klasifikasi atau teknologi pendukung pemilihan sampah cerdas. Yang ketiga ada memberikan manfaat praktis sebagai solusi teknologi bagi pengolahan sampah modern baik untuk institusi akademik, pengolahan lingkungan maupun sektor industri. Lalu kita pada bagian selanjutnya yaitu part 2 tentang penelitian terkait. Signifikasi CNN untuk pemilihan sampah. Pertama, efektivitas pengenalan visual. CNN terbukti mampu menganalisis karakteristik sampah, termasuk bentuk, warna, tekstur, untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara optimal. Lalu ada pengurangan intervensi manual. Dengan kemampuan otomatisasi mesin berbasis CNN, sistem mampu mendeteksi dan mengelompokkan jenis sampah tanpa memerlukan bantuan manusia yang meningkatkan efisiensi proses. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas algoritma, yaitu CNN menunjukkan adaptabilitasnya terhadap citra dalam berbagai kondisi lingkungan seperti tingkat pencahayaan, sudut, dan kualitas gambar, sehingga ideal untuk sistem pemilihan berbasis kamera. Lalu ada kesenjangan penelitian. Yang pertama, keterbatasan kategori limbah. Penelitian sebelumnya masih mengutamakan satu atau dua jenis kategori sampah, seperti organik dan anorganik, namun belum mengeksplorasi apakah algoritma dapat mengidentifikasi jenis lain seperti plastik ataupun kaca. Lalu ada pengujian kondisi lingkungan. Implementasi algoritma CNN dalam lingkungan nyata seringkali tidak diuji dengan variasi kondisi seperti kecerahan, hujan, ataupun sudut kamera, sehingga menimbulkan tantangan dalam efektivitas teknologi ini.
Lalu ada pendekatan berbasis kamera. Banyak penelitian klasifikasi limbah berbasis CNN yang hanya bertumpu pada citra statis. Belum ada fokus signifikasi pada penerapan kamera real time untuk mendeteksi sampah otomatis. Lalu kita pada bagian bab 3, yaitu atau part 3, metodologi. Yang berisi pertama ada alur kerja penelitian. Yang pertama, dengan mengumpulkan data, dimulai dengan pengumpulan gambar-gambar sampah dari sumber dataset publik dan hasil pengambilan gambar langsung, memastikan keragaman dalam bentuk warna dan kondisi fisiknya. Lalu ada tahap pemrosesan, dilakukan dengan membersihkan, menyesuaikan ukuran, dan menormalisasi gambar agar sesuai dengan kebutuhan model convolutional neural network atau CNN. Lalu yang ketiga ada data yang telah diproses, digunakan dalam pelatihan model CNN dengan iterasi berulang, melibatkan proses konvolusi untuk mengekstraksi fitur dan mengenali pola visual sampah. Lalu yang terakhir ada proses evaluasi menggunakan data uji independen bertujuan untuk mengukur akurasi model, memastikan hasil yang efektif dalam mendeteksi sampah berbasis citra kamera. Lalu ada informasi kumpulan data. Yang pertama ada dataset gambar, dikumpulkan dari sumber-sumber publik dan pengambilan gambar secara langsung mencakup jenis sampah organik dan non-organik. Lalu ada variasi data mencakup perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan kondisi fisik untuk mempresentasikan karakteristik visual sampah secara nyata. Lalu yang ketiga ada dataset disegmentasikan menjadi data latih dan data uji untuk menjaga objektivitas hasil saat mengevaluasi kinerja model pada pengujian akhir. Lalu masuk ke tahap praprosesan data. Yang pertama ada dalam tahap praprosesan data, gambar diubah ukurannya dengan konsistensi dimensi tertentu agar kompatibel dengan struktur model CNN. Lalu yang kedua ada normalisasi nilai piksel, diterapkan untuk meningkatkan stabilitas proses pelatihan, menghindari rentan nilai yang terlalu besar. Lalu ada menghilangkan noise, dilakukan untuk memperbaiki kualitas gambar yang sedang diproses sehingga mengurangi error dalam mendeteksi sampah otomatis. Lalu pada bagian selanjutnya ada pemilihan model. Yang pertama, proses pemilihan model dilakukan dalam beberapa epoch yang memungkinkan CNN memperbaiki bobot tiap iterasi berdasarkan error yang terukur. Lalu yang kedua ada pembelajaran mendalam, diterapkan untuk mengenali pola visual seperti tekstur, permukaan, warna dominan, dan bentuk yang bervariasi dari sampah. Yang ketiga ada algoritma optimal seperti Adam dan metode penurunan gradien, digunakan untuk mempercepat konvergensi pelatihan, memastikan model mencapai akurasi optimal. Yang terakhir ada evaluasi sistem. Sistem diuji menggunakan dataset terpisah, mencakup variasi kondisi, pencahayaan, sudut pengambilan, dan lingkungan guna, merepresentasikan kondisi nyata. Lalu ada parameter evaluasi seperti akurasi, presisi, metrikal digunakan untuk menilai performa model secara komprehensif. Lalu menganalisis mendetail dilakukan pada prediksi yang salah, misclassification, untuk mengidentifikasi kelemahan model sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut. Dan bab terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah efektivitas CNN. Nilai penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma convolutional network atau CNN memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam mendeteksi berbagai jenis sampah berdasarkan citra digital dengan akurasi yang tinggi dan kecepatan pemrosesan yang maksimal. Lalu ada yang kedua, dukungan terhadap sistem pengelolaan limbah. Implementasi sistem berbasis CNN dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teknologi pendeteksi sampah otomatis sehingga mendukung pengelolaan limbah yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Lalu ada potensi pengembangan di masa depan.
Teknologi ini membuka peluang untuk mengintegrasikan sistem deteksi sampah dengan perangkat keras lain seperti kamera dan sensor untuk menciptakan solusi pengelolaan lingkungan yang modern. Lalu, pengurangan kesalahan manual. Penerapan sistem berbasis CNN dapat membantu mengurangi ketidakkonsistenan dan kesalahan dalam proses pemilihan sampah manual, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Lalu, peran dalam lingkungan peduli lindungi. Dengan meningkatkan akurat deteksi dan efisiensi pemilihan jenis sampah, teknologi ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat salah pengolahan sampah. Sekian saja presentasi dari materi UAS proposal skripsi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.